kelompok 2 ingin mempresentasikan tradisi upacara perkawinan adat Sunda Kabupaten Kuningan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nimadi Intan Marnitasari, nomor absen 28. Perkenalkan nama saya Kena Fidiantari, nomor absen 18. Perkenalkan nama saya Ibu Tugani Purnama Atmaja, nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Nilu Putri Lestari Duka, nomor absen 23. Perkenalkan nama saya Agus Tagung Dasnara Anggara Putra, nomor absen 2. Perkenalkan nama saya Koma Agus Putra Wibawa, nomor absen 6. Perkenalkan nama saya Tengah Hujan Ramadhani, nomor absen 29. Di sini kami akan mempresentasikan tentang upacara perkawinan adat Sunda. Hanya mereka berpikir sehingga mampu menciptakan berbagai kebudayaan pada gilirannya tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Semua kegiatan termasuk segala perlengkapan upacara adat merupakan simbol yang mampu memakna bagi pelaku upacara. Simbol merupakan salah satu mimpi dari kebudayaan dan menjadi pertanda dari tindakan manusia selalu ada dan masuk dalam segala unsur kehidupan. Menurut kepercayaan masyarakat, wilayah Kabupaten Kuningan menjalankan adat istiadat warisan nenek moyang berarti menghormati para leluhur mereka. Upacara perkawinan dalam masyarakat di Kabupaten Kuningan tidak serampang bisa digelar. Banyak persiapan yang harus dijalankan. Upacara perkawinan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kuningan sangat sederhana. Pelakunya itu petugas KUA setempat, kuncen amil, kedua mempelai, orang tua mempelai, kerabat dekat mempelai. Tahap 1 sebelum upacara perkawinan. Tahap upacara tersebut dilaksanakan sesuai dengan ekonomi dan situasi yang ada pada waktu, namun tidak boleh menyimpang dari tata cara pokok adat istiadat Sunda. Tahap upacara perkawinan ini beberapa desa Kabupaten Kuningan secara jelas diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, melamar dan meminang. Melamar adalah salah satu tahap yang menunjukkan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan dengan perantara seseorang yang dipercayai. Tujuan lamaran ini adalah untuk menanyakan kepada kedua orang tua perempuan apakah anaknya yang dimaksud masih disendiri atau sudah ada yang punya. Dalam Islam, pinang disunahkan dan dianjurkan pada manusia. Yang kedua, nguyuh seru. Upacara nguyuh seru ini biasanya diselenggarakan pada malam hari sebelum akad nikah di rumah orang tua calon pengantin wanita. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang yang benar-benar tahu tentang upacara yang disebut penguyuh. Sedangkan kuncen bertugas membakar kemenyan pada waktu upacara serta membaca doa setelah upacara selesai. Upacara nguyuh dilakukan pada malam hari. Pada masyarakat Sunda umumnya upacara ini tidak boleh dihadiri oleh sembarang orang, tetapi boleh masyarakat desa di Kabupaten Kuningan. Yang ketiga, upacara sesarehan. Sesarehan artinya menyerahkan atau memasrahkan. Upacara ini biasanya diberlangsung sebelum akad nikah dilaksanakan. Menurut Imam Hadi, dalam upacara ini orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua pengantin putri untuk dikawinkan dengan putrinya sambil membawa barang-barang untuk keperluan calon pengantin. Biasanya barang-barang yang dibawa pada saat seserahan adalah berupa uang, pakaian perempuan, perhiasan seperti gelang, kalung, dan kain, alat-alat kecantikan wanita. Bahkan Kabupaten Kuningan ditambah juga dengan membawa binatang ternak seperti ayam, kambing, dan ada pula yang menambahkan dengan alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur. 2. Upacara pada saat perkawinan. Upacara perkawinan lazimnya dilangsungkan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Pada hari perkawinan, pria diantar dengan iring-iringan dari suatu tempat yang telah ditentukan menuju ke rumah calon pengantin wanita. Dalam iring-iringan tersebut biasanya pengantin pria dipayungi. Bila pengantin pria berdekatan rumahnya dengan pengantin wanita, maka pengantin pria bisa langsung menuju ke rumah pengantin wanita dengan ciri khas pakaiannya memakai sinjang dan sinyer. Adapun tahap pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Kuningan sebagai berikut.
A. Akad nikah. Upacara perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan prinsipnya tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Artinya bahwa sebelum kedua mempelai melangsungkan akad nikah, mereka lebih dulu harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana tercermin dalam salah satu falsafah hidup mereka sehari-hari. Proses akad nikah merupakan ritual yang sangat sakral. Dalam hal ini, kedua belah pihak mempelai pria dan wanita harus mempersiapkan terlebih dahulu dengan matang, baik dalam menentukan tanggal, hari maupun alat-alat yang dilakukan untuk proses akad nikah. Upacara akad nikah di Kabupaten Kuningan dengan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Ijab artinya pernyataan dari ayah mempelai wanita yang bertindak sebagai wali. Namun jika ayahnya berhalangan tidak bisa hadir karena sakit atau sudah meninggal, peran ayah bisa digantikan oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai wali. Setelah ijab kabul diucapkan, segera disusul dengan ucapan kabul oleh mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Sehingga selesainya ijab kabul tersebut, kedua mempelai sudah sah menjadi suami istri. Masyarakat Kabupaten Kuningan semuanya beragama Islam, maka dalam upacara perkawinan adat Kuningan, selain menggunakan adat setempat, mereka juga menggunakan adat sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, menurut peraturan agama, perkawinan dianggap sah apabila pada waktu akad nikah dihadiri oleh kedua mempelai, wali, saksi minimal 2 orang, penghulu atau petugas dari kantor urusan agama, dan mas kawin. B. Sungkem. Upacara ini merupakan upacara adat yang sangat berkesan. Upacara ini akan menimbulkan perasaan terharu yang luar biasa bagi kedua mempelai wanita maupun hadirin yang ikut menyaksikannya. Dalam upacara ini, mula-mula pengantin wanita sungkem kepada ibunya, kemudian bertukar pengantin laki-laki kepada mertua perempuan, dan pengantin wanita sungkem kepada ayahnya. Begitu seterusnya kepada orang tua pihak laki-laki dengan cara yang sama. Adapun arti sungkem yang dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua dari kedua belah pihak, menunjukkan tanda bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai perkawinan. Selain itu, kedua pengantin mohon doa restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru agar selalu mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan. 3. Upacara setelah perkawinan. Walaupun pasangan pengantin tersebut sudah dinyatakan sah sebagai suami istri, namun karena mereka merupakan bagian dari masyarakat adat, maka upacara perkawinannya masih harus dilanjutkan dengan prosesi berikutnya yang didasarkan pada adat dan tradisi leluhurnya. A. Upacara sawer. Upacara sawer dilakukan setelah selesai akad nikah. Pasangan pengantin duduk di kursi yang ditaruh di depan rumah mempelai wanita yang disaksikan ratusan pasang mata. Tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang bisa tersebut tempat penyaweran. Upacara sawer diawali dengan mengucap ijab kabul oleh penyawer, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syair puisi atau sawer. B. Upacara nincak endok atau incak telur. Usai upacara sawer dilanjutkan dengan upacara nincak endok. Kedua pengantin dipersilakan berdiri menuju rumah tangga. Setelah itu, mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, sedangkan mempelai laki-laki berdiri di depan pintu untuk melaksanakan upacara buka pintu. C. Upacara buka pintu atau buka pintu. Upacara buka pantum merupakan satu percakapan atau proses tanya jawab antara pengantin pria yang berada di luar rumah dengan pengantin yang berada di dalam rumah. Proses tanya jawab itu dilaksanakan oleh kedua mempelai sendiri, tetapi pada umumnya diawali oleh masing-masing pendampingnya atau dilakukan. Maka selanjutnya terjadilah tanya jawab kedua mempelai atau melalui pendampingnya yang berakhir dengan permintaan dan mempelai wanita agar mempelai pria mengucapkan doa atau pembacaan syahadat. D. Upacara menunjung atau berkunjung. Usai acara muka pantun dilanjutkan dengan acara mengunjung. Kedua mempelai bersujud sungkem kepada kedua orang tua mereka sesepuh, kerabat dekat, dan kuncan. Biasanya sambil berkunjung, kedua mempelai membawa nasi dengan lauk pauknya. Usai pertama-tama ketika kedua mempelai berpamitan akan pulang, maka pihak makna yang terkandung dalam simbol-simbol upacara perkawinan Sunda di wilayah Kabupaten Kuningan. Setiap bangsa atau suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri-sendiri yang berbeda dengan kebudayaan yang lain. Begitu juga dengan Kabupaten Kuningan.
Kabupaten Kuningan memiliki kebudayaan yang khas. Dalam sistem budayanya digunakan simbol atau lambang-lambang sebagai sarana untuk menitipkan pesan-pesan atau nasihat-nasihat bagi masyarakat umumnya. Dalam mengimplementasikan simbol tidak terlepas dari sikap emosional dari seseorang dalam memahami simbol tersebut. Inti dari emosional keagamaan kadang tidak dapat diekspresikan. Karena hal itu merupakan pikiran-pikiran yang bersifat simbolik. Meskipun demikian, simbolisme mempunyai potensi yang istimewa. Menurut Elizabeth 1994-16 bahwa simbol-simbol secara emosional mampu membangkitkan perasaan dan ketentraman lebih daripada sekadar formulasi verbal dari benda-benda yang mereka percaya sebagai simbol tersebut. Sejak zaman nenek moyang kita dahulu, prosesi perkawinan ini diperlakukan sebagai sesuatu yang penuh dengan ritual dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan dilihat dari kelengkapan-kelengkapan yang ada. Prosesi yang dilaksanakan dalam upacara perkawinan ini tidak hanya membuat sebuah rangkaian simbol-simbol tanpa makna, tetapi merupakan suatu rangkaian yang mempunyai arti mendalam dan seringkali berkaitan dengan unsur-unsur religius. Simbol-simbol dalam upacara yang diselenggarakan bertujuan sebagai sarana untuk menunjukkan secara semu maksud dan tujuan upacara yang dilakukan masyarakat pendukung. Adapun makna dari simbol-simbol yang ada dalam prosesi perkawinan adat Sunda di Kabupaten Kuningan. 1. Upacara ini lambang nasihat bagi anak laki-laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri. Kata nguyek ini berpegangan bersending, maksudnya memberi tanda bahwa kedua orang yang berumah tangga maka harus berpegangan antara laki-laki dan perempuan. Menunjukkan bahwa laki-laki bergantung pada perempuan, begitu juga sebaliknya. Jadi artinya adalah jangan ada pertikaian, harus setia mata dengan damai. Jangan sampai usia yang tinggi. Prawira Suganda 1964. Adapun perlengkapan atau simbol-simbol yang ada dalam upacara ini mengandung makna yang diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kayakan, memberi petunjuk pada kedua mempelai agar dalam melakukan sesuatu hal harus diayak terlebih dahulu, baik-baik diperhitungkan baik buruknya. B. Surat bertangkai, yang terdiri dari beberapa tangkai surat melambangkan dua insan berlainan jenis yang bukan saudara kandung. C. Ramuan sirih seperti gambir, kapur sirih melambangkan satu paduan kedua insan. D. Pakaian pengantin yang ditaruh di atas kepulan asap kemenyan itu melambangkan bahwa suami akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sang istri. 2. Upacara seserahan. Adapun waktu pelaksanaannya bervariasi. Maksud dari upacara ini adalah menyerahkan barang-barang atau uang untuk membantu pelaksanaan upacara perkawinan. Di sini terlihat adanya kerjasama antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki yang saling membantu perkawinan. Islam juga memerintahkan manusia untuk saling membantu dan menolong sesama. Perlengkapan yang digunakan dalam upacara ini adalah sebagai berikut. A. Uang. Uang sebagai lambang pengikat atau penyancang, artinya tidak boleh lepas, tidak boleh ada yang mengganggu. B. Seperangkat perhiasan untuk lambang terikat hubungan batin calon suami istri agar tidak berpaling pada orang lain. C. Peralatan dapur, maksudnya jika nanti sudah berumah tangga sendiri tidak sukar untuk mencarinya lagi. Upacara sawer. Syair atau puisi sawer dalam upacara perkawinan adat Sunda bertujuan untuk menyampaikan pengajaran dan memberi nasihat tentang kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat, sekaligus menggembirakan kedua mempelai yang sedang berbahagia. Karena itu, selain syair-syairnya penuh dengan nasihat hidup barang-barang yang disawerkan mempunyai makna. Adapun makna simbol dari adat-adat atau bahan-bahan dalam upacara sawer adalah sebagai berikut. A. Beras putih sebagai simbol yang mempunyai makna bekal pokok kehidupan bahagia. B. Kunyit sebagai simbol yang mempunyai makna agar mereka bersikap jujur kepada masing-masing pihak. C. Bermacam-macam bunga rampai sebagai simbol yang memenuhi makna keharuman nama baik rumah tangga. D. Uang logam sebagai simbol yang mempunyai makna kekayaan atau kecukupan. E. Payung sebagai simbol yang mempunyai makna pelindung dalam menjalani hidup. Keduanya harus bersikap hati-hati atau waspada, karena godaan bisa datang dari mana saja dan kapan saja.
F. Permen sebagai simbol yang mempunyai makna ramah, tamah, dan manis budi. Makna dari penaburan dalam upacara sawer tersebut bukan membuang bahan-bahan secara percuma, tetapi sebagai petunjuk kepada kedua mempelai bahwa bila di kemudian hari hidup senang, mulia dan bahagia, haruslah senang menolong dan membantu sesama dengan sedekah. 4. Upacara ninjak gedong endok atau injak telur. Upacara ini dimaksudkan untuk melambangkan suami istri. Istri harus rela melayani suami, sedangkan suami memenuhi kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Bahan-bahan atau alat yang digunakan dalam upacara ninjak endong mengandung arti sebagai simbol dan nasihat untuk keselamatan kedua mempelai. Bahan-bahan tersebut terdiri dari A. Telur. Telur ayam dipecahkan melambangkan kerelaan pengantin wanita dipecahkan ke gadisnya karena sudah menjadi kodrat seorang istri melayani suaminya. Di samping itu memberikan syarat juga bahwa sebuah pergaulan suami istri akan menghasilkan keturunan berupa lendir yang menyerupai telur itu. B. Air bening. Dalam kendi kecil mempunyai makna sebagai alat pembersih dan sebagai pendinginan atau penentraman suasana. Ada satu isyarat pula bahwa istri akan sangat senang selagi melayani suaminya, asalkan suami ketika akan masuk ke dalam rumah membawa hati yang bersih, jernih, dan segar. C. Lilin atau pelita mempunyai makna simbol sebagai penerang bagi kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangga agar keduanya saling asah-asuh dan asih. D. Kendi yang dipecahkan adalah menyatakan kepuasan hati. D. Papan atau injakan disimbolkan istri harus menuruti bimbingan suami. 5. Upacara buka pintu. Adapun maksud yang terkandung dari upacara buka pintu ini adalah menyatakan bahwa istri yang selalu berada di rumah harus dengan sabar menunggu suami pulang, dan suami juga jika hendak masuk rumah harus memberi salam atau mengetuk pintu terlebih dahulu. Dalam upacara ini juga mempunyai makna sebagai pembelajaran kepada pengantin dalam hal tata krama di rumah antara suami dan istri, dan diajarkan bagaimana seharusnya istri menerima suaminya yang baru datang dan bagaimana seharusnya suami jika masuk rumah. Upaya masyarakat di wilayah Kabupaten Kuningan mempertahankan tradisi ritual adat Sunda dalam upacara perkawinan. Tradisi merupakan unsur esensial dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan menurut tradisi yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga tradisi itu telah memperanata dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Tradisi dapat diartikan serangkaian pola perilaku yang dinilai tinggi, yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kepatuhan dan komitmen masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap adat dan tradisi tersebut memang bukan tanpa alasan. Ada faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kuningan masih mempertahankan tradisi ritual adat. Pertama adalah falsafah hidup mereka dikenal dengan papan untuk sebuah pepatah yang dijadikan pegangan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan yang berbunyi amanat, wasiat, dan akibat. Maksudnya, apabila amanat dan wasiat dari orang tua dan para leluhur dilanggar, maka niscaya akan membawa akibat baik kepada diri sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Kabupaten Kuningan mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, seperti tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan. Selain itu, ada dan tradisi ritual dalam setiap upacara itu sudah sejak ada dulu dari nenek moyang mereka. Memberikan penjelasan yang detail mengenai sesuatu hal yang berkenan dengan adat istiadat, baik berupa pantangan maupun bentuk-bentuk adat istiadat lainnya kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi tradisi-tradisi itu tetap dipelihara. Kesimpulan, masyarakat desa yang ada di Kabupaten Kuningan memiliki karakteristik yang unik yang tercermin dari kebudayaan yang dimilikinya, baik dari segi agama, bahasa, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Tujuan perkawinan merupakan sifat atau tabiat manusia yang cenderung untuk mengadakan hubungan sesama manusia. Perkawinan merupakan peristiwa bersejarah di mana ia tak mudah dilupakan sebagai orang-orang beriman. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam
Perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat. Oleh karena itu, perkawinan merupakan perpaduan antara nilai adat istiadat masyarakat, ajaran agama, dan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Om Santi 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 Om.